Yeah, it's official. Let's do this. Visca el Barça. FC Barcelona memulai musim panas 2025 dengan langkah yang cukup mengejutkan namun penuh perhitungan. Setelah melalui beberapa tahun transisi dan tantangan finansial, klub akhirnya menunjukkan arah baru yang lebih jelas. Dipimpin oleh pelatih visioner Hansi Flick dan kini diperkuat oleh nama besar dari Premier League, Marcus Rashford. Perkenalan Rashford sebagai pemain anyar Barcelona berlangsung di Camp Nou pada 23 Juli, disambut ribuan fans yang haus akan kabar baik. Penyerang asal Inggris itu bergabung dengan status pinjaman dari Manchester United, namun dengan opsi pembelian permanen yang memperlihatkan keseriusan proyek jangka panjang klub. Rashford sendiri tampak antusias, menyebut kepindahan ini sebagai awal baru dalam karirnya, sekaligus kesempatan untuk menjadi bagian dari proses kebangkitan Blaugrana. Barcelona memang sedang dalam tahap reboot besar, dengan visi yang dibawa Hansi Flick, ditambah beberapa rekrutan strategis lainnya, klub mulai menunjukkan arah yang jelas. Kembali bersaing di level tertinggi, bukan hanya di La Liga, tapi juga di panggung Eropa. Datangnya Rashford menjadi sinyal kuat bahwa Barca ingin membangun tim yang segar, dinamis, dan kompetitif. Bukan sekedar nostalgia akan masa lalu. Dan untuk itu, berikut ulasan selengkapnya. Dalam 1 tahun terakhir, FC Barcelona mulai terlihat meninggalkan bayang-bayang era kejayaan lama yang selama ini membebani ekspektasi publik. Di balik layar, Joan Laporta dan jajaran manajemen terus bekerja keras merapikan fondasi klub, mulai dari menata ulang struktur gaji, merampingkan skuad, hingga menyusun proyek jangka panjang yang lebih berkelanjutan. Penunjukan Hansi Flick sebagai pelatih kepala menjadi salah satu titik awal dari transformasi tersebut. Flick, yang dikenal lewat pendekatan taktis modern dan fleksibel, bukan hanya membawa semangat baru ke ruang ganti, tapi juga kultur kerja yang lebih disiplin dan terarah. Dalam beberapa bulan pertamanya, ia sudah mulai mengubah cara Barcelona bermain. Lebih vertikal, lebih cepat, dan lebih adaptif terhadap lawan. Banyak yang menyebut pendekatan ini sebagai Barca 2.0, di mana sentuhan khas permainan posisional tetap ada, tapi dikombinasikan dengan intensitas ala Jerman yang jadi ciri khas Flick. Kedatangan Marcus Rashford pun seolah melengkapi potret perubahan tersebut. Jika sebelumnya Barcelona kerap dikaitkan dengan pemain muda akademi dan rekrutan lokal, kini mereka berani menyambut pemain internasional berprofil tinggi yang masih punya sesuatu untuk dibuktikan. Rashford dengan pengalamannya di Premier League dan timnas Inggris bukan hanya membawa kualitas teknis, tapi juga nilai strategis, baik dari sisi pemasaran global maupun sebagai fitur pemimpin baru di ruang ganti. Namun satu hal yang menarik dari proyek kebangkitan ini adalah pendekatannya yang jauh lebih realistis. Tidak ada gebrakan bombastis atau pembelian mahal seperti di era sebelumnya. Semua dijalankan dengan kehati-hatian, efisiensi, dan perhitungan matang, menyesuaikan dengan kondisi keuangan klub yang belum sepenuhnya pulih. Transfer Rashford yang didatangkan lewat skema pinjaman disertai pemotongan gaji sukarela dari sang pemain menjadi contoh bagaimana Barcelona kini lebih cerdas dalam bergerak di pasar. Di tengah semua itu, harapan mulai tumbuh lagi. Fans mulai berbicara bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga tentang masa depan. Sosok seperti Rashford, berusia matang, punya karakter kuat, dan datang dengan semangat baru, jadi semacam simbol bahwa Barcelona sedang membentuk ulang identitasnya. Bukan hanya sebagai tim penghibur, tapi juga sebagai penantang serius di setiap kompetisi yang diikuti. Rashford, transfer cerdas yang penuh arti. Di balik gemerlap penyambutan di Camp Nou, transfer Marcus Rashford sejatinya merupakan manuver strategis dari Barcelona yang patut diapresiasi. Didatangkan dari Manchester United dengan status pinjaman hingga akhir musim 2025-2026, Rashford tak hanya datang sebagai pemain bintang, tetapi sebagai simbol transisi menuju era baru yang lebih matang dan terukur. Meski sempat menurun performanya di Inggris, khususnya saat menjalani masa pinjaman di Aston Villa, hanya mencetak 4 gol dalam 17 pertandingan. Rashford tetap dipandang sebagai pemain bertalenta tinggi. Hansi Flick melihatnya bukan sebagai proyek gagal, tapi sebagai aset yang bisa dimaksimalkan dalam sistem yang tepat. Dan itulah yang kini sedang dibangun di Barcelona.
Rashford menerima pemotongan gaji sebesar 25% demi mewujudkan kepindahannya. Sebuah keputusan yang menunjukkan keseriusan dan dedikasinya. Kontraknya juga mencakup opsi pembelian permanen seharga 35 juta euro, angka yang cukup terjangkau untuk pemain sekelasnya. Kesepakatan ini juga didukung oleh dana segar hasil penjualan 475 kotak VIP Camp Nou yang menghasilkan 100 juta euro. Solusi cerdas yang memungkinkan pendaftaran Rashford sesuai regulasi ketat La Liga soal batas gaji. Lebih dari itu, Rashford sendiri tampak sangat termotivasi. Dalam sesi konferensi pers, ia menyebut Barcelona sebagai rumah baru dan menyatakan siap membantu klub kembali bersaing di puncak. Dari pemain yang sempat kehilangan arah, kini Rashford datang sebagai bagian penting dari kebangkitan Blaugrana. Yeah, it's official. Let's do this. Visca El Barça. Visi besar Hansi Flick meramu Rashford dalam mesin Barca. Bagi Hansi Flick, Rashford bukan hanya tambahan personel, tapi adalah elemen taktis yang krusial dalam menyempurnakan skema permainannya. Berbekal formasi 4-3-3 yang fleksibel, Flick berencana menempatkan Rashford sebagai winger kiri utama, peran yang sesuai dengan kekuatan alaminya, kecepatan, dribbling, dan kemampuan memotong ke dalam untuk menembak langsung ke gawang. Flick bahkan telah menyusun kerangka trio lini depan yang menggoda. Rashford di kiri, Lewandowski sebagai penyerang tengah, dan Lamine Yamal di kanan. Kombinasi ini diharapkan menjadi senjata mematikan, memadukan pengalaman, kreativitas, dan energi muda. Tak hanya itu, fleksibilitas Rashford juga memberi ruang bagi eksperimen taktik, termasuk penggunaan Rafinha atau Dani Olmo di peran false nine, sesuai kebutuhan pertandingan. Namun, Flick tidak gegabah. Ia tahu Rashford datang dengan riwayat cedera hamstring yang harus ditangani secara hati-hati. Oleh karena itu, tim medis Barcelona telah menyiapkan program khusus untuk memulihkan kebugarannya secara bertahap. Kami melihatnya sebagai investasi jangka panjang. Marcus akan diberi waktu untuk berkembang dan kembali ke performa terbaiknya, ujar Flick dalam wawancara eksklusif. Pengalaman Rashford di level internasional termasuk 426 laga bersama United dan 62 caps bersama timnas Inggris juga dipandang penting untuk membimbing para pemain muda Barcelona. Di ruang ganti, ia diharapkan bisa menjadi mentor bagi talenta-talenta seperti Yamal, Rooney Barchi, hingga Marc Guiu yang sedang naik daun. Kedatangan Marcus Rashford ke Barcelona bukan sekedar transfer untuk memperkuat skuad, tetapi simbol dari perubahan cara berpikir dan pendekatan klub dalam membangun masa depan. Di bawah arahan Hansi Flick, Blaugrana mulai menunjukkan arah baru yang lebih terencana, realistis, dan modern. Berangkat dari fondasi kuat, bukan sekedar nostalgia masa lalu. Rashford sendiri datang dengan semangat baru, ambisi yang diperbarui, dan tekad untuk menebus musim-musim sulit yang telah ia lewati. Bersama proyek taktis Flick dan dukungan penuh dari manajemen, ia bukan hanya punya peluang untuk bangkit secara pribadi, tetapi juga untuk membantu Barcelona kembali menjadi kekuatan dominan di Spanyol dan Eropa. Camp Nou telah bersorak menyambutnya. Kini saatnya lapangan yang berbicara. Apakah Rashford akan menjadi kunci kebangkitan Barcelona? Musim 2025-2026 akan jadi panggung jawabannya. Yang jelas, sebuah era baru sudah dimulai, dan dunia sepak bola sebaiknya tidak mengalihkan pandangannya.